Tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Imaniar bahwa suatu hari nanti dia akan dihadapkan dengan dua masalah berkaitan dengan dua pria yang kemudian menjadi suaminya. Pria yang pertama adalah Subiakto atau Bobby, mantan suami Imaniar yang telah resmi bercerai sejak 10 tahun yang lalu. Bersama Bobby, rumah tangga Imaniar kandas di meja hijau, yang kini masih menyisakan masalah pembagian harta Gonogini. Kasus tersebut terus bergulir di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Selatan karena Imaniar melapor. Cintai pemimpinnya, mencintai agamanya, dan khususnya bagaimana kita jangan berperang gitu loh. Dorce mengajak setiap orang tanpa peduli ras, agama maupun golongan untuk tidak saling memusuhi. Nuansa perdamaian hadir dalam setiap lagunya. Supaya misi dakwah tetap kental, Dorce sengaja mengusung warna pop serta tidak mengambil keuntungan dari penjualan albumnya ini. Alhamdulillah saya sampai detik ini tidak pernah kontrol kaset saya laku atau tidak laku. Dan saya selalu bersyukur, minimal kalaupun tidak laku ya saya kasih aja, ngapain sih musim pusing-pusing terus kita taruh di gudang, jadi itu kan lebih baik kita kasihin kan berpahala kan. Berkarya sama artinya dengan beribadah. Meski dalam pembuatan albumnya menelan biaya, Dorce tidak mengambil untung. Setidaknya dalam peluncuran album ini, Dorce bisa menunjukkan eksistensinya. Aku eksistensinya menunjukkan aja bahwa aku alhamdulillah walaupun cuma 6 lagu aku ciptain sendiri gitu loh. Nggak ada misi, itu adalah kepuasan batin aja. Dan juga saya juga bikinnya juga tidak terlalu berlama-lama, cukup 5 menit 2 lagu. Dan saya nyanyikan langsung, saya pakai bla 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 bla. Saya kasihkan sama arranger, bikin. Dia dikasih contoh sama saya, oke, oke. Pemirsa, bagi Anda penggemar berat Ruth Sahanaya, pasti nanti malam adalah malam yang Anda tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan karena nanti malam UT akan menggelar konser tunggalnya. Nah, sementara Anda sekarang sibuk memikirkan apa yang akan Anda kenakan nanti malam, bagaimana kalau kita mengintip latihan-latihan terakhir UT? Tapi tampaknya kita harus bersabar sebentar pemirsa karena sebelum kita menyapa UT, kita harus menyapa Imaniar terlebih dahulu. Karena kabar terakhir dari Imaniar adalah kemarin ia menghadiri sidang pembagian harta Gonogini dari perkawinannya yang pertama. Baiklah pemirsa, inilah Gospot. Tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Imaniar bahwa suatu hari nanti dia akan dihadapkan dengan dua masalah berkaitan dengan dua pria yang kemudian menjadi suaminya. Pria yang pertama adalah Subiakto atau Bobby, mantan suami Imaniar yang telah resmi bercerai sejak 10 tahun yang lalu. Bersama Bobby, rumah tangga Imaniar kandas di meja hijau, yang kini masih menyisakan masalah pembagian harta Gonogini. Kasus tersebut terus bergulir di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Selatan karena Imaniar melaporkan masalah penggelapan mobil yang diduga dilakukan oleh mantan suaminya itu. Harta gonogini atau benda ya yang udah menjadi hak pengadilan ya, bukan jadi hak salah satu pihak suami atau istri, itu udah haknya pengadilan untuk akan dibagi harta gonogini. Tapi sudah dalam hak pengadilan tapi kok tetap karena dikuasai oleh dia, mobil itu sama dia dijual. Nah, itu yang saya berhak untuk menuntut dan melaporkan. Pernah kejadian itu dipalsukan ya, dengan laporan palsu akhirnya dia mendapatkan BPKB duplikat atas nama dia padahal kan atas nama saya. Nah, dia udah kena kan waktu itu pidana berapa bulan. Kok malah sekarang mobilnya dijual gitu. Jadi kayaknya nggak insaf apa tuh gimana, nggak sadar-sadar gitu deh. Pada hari Rabu kemarin, sidang telah memasuki tahap pengajuan saksi. Namun seorang saksi wanita bernama Diani yang diajukan oleh pihak Bobby sedikit mengganggu jalannya persidangan. Karena awalnya Diani tidak mau bersaksi. Karena sebenarnya kan Mbak Diani itu mantan pengacara saya yang pernah membela saya dan dia tahu sekali kejadiannya seperti apa. Sangat tahu. Jadi mungkin ya memberi saksi apa gitu. Malah dia takut salah ngomong, malah bisa memberatkan Bobinya ya. Jadi biar gimana juga saksi siapapun juga mengatakan bahwa itu betul mobil saya atas nama saya yang sekarang sama Bobby dijual gitu. Di saat Imaniar masih berkutat dengan kasus harta Gonogini melawan sang mantan suami, kasus perceraiannya dengan Maxdon mau tak mau juga menyedot perhatian Imaniar. Rencananya sidang pertama kasus gugatan cerai Imaniar terhadap Maxdon sedianya digelar hari ini.
Ketika awak Gospot menyambangi Ruth Sahanaya saat sedang menggelar latihan terakhir beserta seluruh pendukung acara menjelang konser tunggalnya malam nanti, Ute sama sekali tidak kelihatan grogi. Malahan raut wajah Ute yang fresh menyiratkan perasaannya yang sangat tenang. Ute pun terlihat larut dalam suasana latihan. Dengan gerakan yang luas, Ute mengikuti hentakan musik sambil sesekali mengeluarkan suara emasnya. Ya mustilah, karena memang itu salah satu cara juga untuk supaya menghemat suara kita ya. Pembawaan Ute yang tenang mungkin saja disebabkan karena istri Jeffrey Waworuntu ini sudah sekian kali menggelar konser tunggal. Berarti Ute sudah tahu betul persiapan apa saja yang ia utamakan menjelang hari-hari terakhir sebelum hari H. Saya perlu fisik yang prima untuk ini karena panggungnya besar sekali. Harus mengelilingi semua, harus kena semua sisi gitu ya. Jadi semuanya harus siap ya, dari segi mental, dari segi fisik semua harus. Salah satu konsep Ute yang sukses adalah ketika ibu dari Nadine dan Mabel ini berlaga di Singapura. Konsistensi Ute di jalur musik pop memang tak perlu diragukan lagi. Tapi apakah dengan banyaknya penyanyi pendatang baru, Ruth Sahanaya sedikit merasa tersaingi sehingga ia perlu menggelar konser tunggal agar para fansnya tidak kelain hati? Kalau buat saya memang konser ini memang bentuk tanggung jawab aja, bentuk tanggung jawab setiap penyanyi saya rasa gitu ya terhadap masyarakat, terhadap insan musik ya. Ya saya bersyukur sama Tuhan, saya senang karena semua sudah bisa berjalan dengan baik, sudah bisa berjalan dengan lancar dan tiket katanya sih sold out, ya puji Tuhan saya senang. Tidak pernah sombong dan rajin berlatih adalah kunci kesuksesan seseorang. Apakah kunci kesuksesan Anda? Pemirsa, kemarin Sis NS, artis yang merambah ke dunia politik, harus menjalani operasi jantung di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Sebelumnya, Sis sempat melakukan pengecekan ke Singapura dan di sana dia dinyatakan bahwa pembuluhnya tersumbat 80%. Upaya medis ini dilakukan setelah Sis mengaku bahwa dirinya suka mengeluh sakit di dada dan disertai dengan nafas ngos-ngosan. Pemirsa, kita hanya bisa berdoa agar operasi ini berjalan dengan sukses. Tapi untuk lebih lengkapnya pemirsa, inilah liputannya. Di saat karir politik Sis NS mulai bersinar, sayang kesehatannya jadi taruhan. Kemarin artis yang juga menjabat anggota MPR ini harus menjalani operasi pembuluh darah arteri di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Selama operasi berlangsung, istri Sis, Santi Widianti, setia menunggui suaminya. Tekadnya untuk memilih jalan operasi lantaran keluhan-keluhan yang diidapnya serupa dengan yang dialami Indro Warkop. Maka tak urung Sis bersama Hari Capri dan Hengki Tarnando yang juga menunggui Sis operasi melakukan periksa jantung di Singapura. Alhasil, pembuluh darah jantung Sis dinyatakan tersumbat. Saya kepengen sebelum ada serangan preventif, jadi dibuka dulu yang mampet. Bayangin tiga jalur, tiga-tiganya 80% mampet. Distribusi oksigen saya nggak dapat, distribusi darah kurang. Jadi ngos-ngosan terus. Jadi ada penyumbatan pembuluh darah arteri yang ke jantung, pembuluh darah yang besarnya itu kan ada misalnya gini ya 3 gitu cabang, ini yang utama gitu bercabang ke sini, nanti ini ada yang kecil-kecil lagi, di sini ada, di sininya ada, sini ada, sebetulnya lebih dari 3. Menjelang persiapan operasi sudah barang tentu ada rasa cemas yang menyelimuti keluarga Sis. Meski rasa itu disembunyikan, sebagai istri Santi sempat menangis di saat menunggui suaminya selama operasi. Kalau anak-anak udah biasa ya ngelihat yang dioperasi gitu, saya udah pernah, neneknya udah, kakeknya udah gitu, jadi biasa aja, cuman mereka care gitu dengan tadi malam kita ngumpul tidurnya, terus yang kecil yang di TK tuh dia ngedoain. Dari hasil pemeriksaan, hampir 80% kondisi pembuluh darah di jantung Sis tersumbat lemak dan kalsium. Setelah operasi ini, Sis masih harus menjalani operasi lanjutan dan wajib kontrol berkala selama 6 bulan serta menjalani terapi. Ada 2 sudah dipasang stent, tapi ada 1 yang nggak bisa sekarang karena butuh waktu yang panjang. Jadi terpaksa saya minggu depan harus operasi lagi. Kesibukan tanpa diimbangi pola hidup tidak sehat menjadi bibit yang kemudian menggerogoti kesehatan Sis.
Memang kita baru sadar kesehatan mahal harganya jika sudah terlanjur jatuh sakit. Saya akan mengatur manajemen waktu saya. Tidak bisa lagi saya kerja yang kayak kemarin, nggak tidur 3 hari, misalnya kerja skenario.